Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 12 IPS. Selamat bergabung di pembelajaran daring untuk pelajaran sosiologi. Mari kita pelajari untuk dalam 2 semester ini, mata pelajaran sosiologi yang pertama adalah perubahan sosial dalam masyarakat, bab keduanya permasalahan sosial akibat pengaruh globalisasi, ketimpangan sosial, pelaksanaan pemberdayaan komunitas berbasis kearifan lokal, evaluasi pemberdayaan komunitas dalam menyikapi ketimpangan sosial. Untuk pelajaran kali ini, pertemuan pertama adalah yang tentang perubahan sosial dalam masyarakat. Kita lihat, coba kalian amati gambar di sini tentang bencana alam dalam menyebabkan perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat. Kalian amati apa yang terjadi dalam kondisi ketika terjadi bencana alam. Apakah terjadi perubahan sosial? Dalam kondisi apa yang dianggap sebagai kondisi itu mengalami perubahan? Untuk mempelajari lebih lanjut tentang perubahan sosial, kita lihat ya tentang pengertian perubahan sosial. Tapi sebelumnya, kalian harus tahu tujuan apa untuk mempelajari perubahan sosial. Yaitu kalian diharapkan untuk mampu mengkaji tentang berbagai macam faktor penyebab, faktor pendorong maupun faktor penghambat terjadinya perubahan sosial di dalam masyarakat. Kita lihat tentang pengertian perubahan sosial. Dalam perubahan sosial, ya, coba kita lihat maksud dari perubahan sosial. Perubahan sosial merupakan segala perubahan pada lembaga-lembaga masyarakatan yang mempengaruhi sistem sosial termasuk nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku masyarakat. Sehingga kalau dilihat dari inti perubahan sosial itu, kita harus mempunyai kata konsep sehingga kita mampu menggali apa itu perubahan sosial, yaitu tentang konsep P, T, dan M. Apa itu? P, yaitu kondisi tentang terjadinya perubahan pada masyarakat primitif. Lalu terjadi perubahan pada masyarakat tradisional serta mengarah kepada masyarakat modern. Pada kondisi seperti itulah bisa membedakan apakah itu terjadi perubahan atau tidak. Yang kedua adalah faktor penyebab perubahan sosial. Kita lihat faktor internal. Ada penemuan baru. Faktor internal dalam perubahan sosial itu faktor yang terjadi di dalam masyarakat itu sendiri. Yang penemuan baru adalah ketika dalam suatu masyarakat ditemukan alat-alat, ide-ide atau teknologi yang baru. Kalian nanti pelajari di buku paket yang sudah dibagikan di perpustakaan ya. Yang kedua adalah bertambah atau berkurangnya penduduk. Ini akibat mortalitas, fertilitas yaitu kelahiran, dan mortalitas yaitu kematian. Hal ini bisa mengakibatkan terjadinya perubahan sosial. Yang ketiga tentunya perubahan pada lembaga sosial. Ini seringkali terjadi ketika dalam perubahan internal itu ada perubahan lembaga sosial. Kaitan dalam lembaga sosial bisa mencakup kepada beberapa lembaga seperti lembaga keluarga, agama, lembaga politik, lembaga pendidikan itu sendiri, maupun lembaga sosial lainnya. Misalkan pada proses terjadinya perubahan lembaga keluarga, pada masyarakat primitif maupun ke tradisional, arah atau arti dalam berkeluarga mungkin hanya sekedar untuk menyatukan secara biologis atau hasrat. Tetapi untuk pada masyarakat modern itu tidak bisa dikategorikan hanya sekedar itu, tetapi ada bahkan sampai rekreasi maupun pada perlindungan serta pada pendidikan itu sendiri diperlukan, sehingga orang akan berpikir sanggupkah mereka berkeluarga. Hal ini akan terjadi perbedaan kondisi pada masyarakat primitif, tradisional ke modern tentang arti sebuah lembaga dalam keluarga. Itu terjadi pergeseran atau norma-norma yang sudah ditetapkan itu bisa dilanjutkan ataupun pada norma-norma baru. Faktor internal lainnya yaitu pemberontakan
atau revolusi. Pada proses ini, di dalam masyarakat itu sendiri terjadi pemberontakan maupun pertentangan dalam masyarakat. Sekarang faktor eksternal yaitu perubahan lingkungan fisik, peperangan, masuknya kebudayaan dari masyarakat lain. Nah, seringkali pada postmodern atau pada masa-masa modern, masuknya kebudayaan dari masyarakat lain itu sangat terpengaruh sehingga budaya-budaya sendiri itu akan terjadi difusi atau perleburan budaya. Nanti apakah terjadi perubahan secara normatif ataukah perubahan-perubahan itu memang bisa diterima oleh masyarakat setempat tentunya. Sekarang faktor pendorong perubahan sosial. Yang pertama, sikap mudah menerima hal-hal baru. Yang kedua, orientasi pada masa depan. Yang ketiga, kontak dengan kebudayaan lain. Yang keempat, sikap menghargai karya orang lain dan keinginan untuk maju. Nah, kita lihat majunya sistem pendidikan ini mungkin pada postmodern atau masa-masa yang pada masyarakat modern itu kita lihat majunya sistem pendidikan sangat cepat, dan tentunya pada era-era yang sekarang itu pendidikan terus mengalami kemajuan dengan ciri khas teknologinya. Sekarang yang lainnya adalah penduduk yang heterogen. Beraneka ragam penduduk itu bisa menyebabkan terjadinya perubahan sosial. Orientasi pada masa depan, ini ciri khas untuk masyarakat modern. Keinginan manusia untuk memperbaiki kehidupannya, toleransi terhadap perilaku menyimpang, sistem stratifikasi sosial terbuka, ya. Faktor penghambat perubahan sosial. Perkembangan ilmu pengetahuan terlambat itu bisa menyebabkan terjadinya penghambatan dalam perubahan sosial. Kurangnya interaksi dengan masyarakat lain ini berkaitan dengan demografi dalam masyarakat itu sendiri. Secara teritorial biasanya masyarakat setempat itu terisolasi sehingga kurang berinteraksi dengan penduduk lain. Nah, ini bisa menyebabkan terjadinya penghambatan perubahan sosial serta prasangka terhadap kebudayaan baru dan asing. Mereka terutama orang-orang yang dianggap tua, mereka mempunyai prasangka terhadap kebudayaan baru, sehingga ini akan menciptakan proses penghambatan perubahan sosial. Pada masyarakat primitif maupun tradisional, prasangka terhadap kebudayaan baru ini seringkali terjadi karena mereka takut kebudayaan lama itu akan tergeser bahkan hilang, tergerus oleh kebudayaan-kebudayaan baru yang dianggap tidak sesuai dengan norma-norma yang sudah disepakati dalam masyarakat. Dan pada akhirnya itu akan menciptakan terjadinya culture lag atau kebudayaan yang tertinggal atau ketertinggalan budaya. Next, adat dan kebiasaan yang sulit dirubah. Ini berkaitan dengan tradisi ya. Sulit sekali untuk menghilangkan tradisi, apalagi tradisi ini selalu dikaitkan dengan kejadian-kejadian alam. Misalkan kalau tidak melaksanakan aturan-aturan itu nanti ada yang murka atau bagaimana. Nah, hal ini akan menciptakan proses penghambatan perubahan sosial. Terus adanya kepentingan yang tertanam kuat, vested interest biasanya tercipta oleh masyarakat-masyarakat, terutama golongan gerontologi atau kelompok-kelompok orang tua. Biasanya kepentingan yang tertanam kuat itu berkaitan dengan kedudukan sehingga mereka cenderung untuk mencegah terjadinya interaksi budaya lain sehingga proses penghambatan akan bisa terjadi. Hambatan-hambatan yang bersifat ideologis ya berkaitan dengan kepercayaan maupun keyakinan. Rasa takut terhadap kegagalan pada integrasi budaya itu bisa mengakibatkan penghambatan perubahan sosial. Terus sikap tradisional masyarakat. Sikap tradisional masyarakat yang cenderung tertutup dan enggan untuk menerima perubahan-perubahan asing tentunya akan menghambat perubahan sosial. Nah, baik itu pelajaran untuk hari ini. Silakan kalian kerjakan tugas individunya. Nanti akan Ibu share tentang soal-soal yang ada di Google Form ya. Terus kalian lengkapi dan baca
serta pelajari buku-buku paket yang sudah kalian bawa di rumah. Selamat belajar dari rumah. Tetap sehat, kami yang bekerja, kalian mengerjakan, sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.